Assalamualaikum sahabat senja. Pernahkah kamu kehilangan seseorang? Bukan karena ia pergi, tapi karena ia terlalu lama diam hingga jaraknya tak lagi terasa bisa dikejar. Malam itu hujan turun tanpa ampun. Seorang lelaki berdiri basah, menunduk, membawa semua ingatan kecil yang tak pernah sempat ia ucapkan. Dan seorang perempuan menyadari, cinta bisa hancur bukan karena kata kasar, melainkan karena terlalu banyak perasaan yang disimpan. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka malam itu? Namun sebelumnya bagi siapapun yang like dan subscribe ke channel ini, saya doakan harapan dan cita-citanya tercapai, diberikan rezeki yang luas dan lapang, dan kebutuhannya terpenuhi dan tercukupi. Amin. Namanya Bagas. Lelaki pendiam yang kehadirannya sering tak disadari, namun kehilangannya selalu terasa. Di ruangan yang ramai, Bagas adalah bayangan. Ia tidak berlomba bicara, tidak ikut tertawa keras, tidak memotong cerita orang lain. Ia hanya duduk, mendengar, mengingat. Bagi sebagian orang, Bagas membosankan, tidak menarik, tidak romantis. Dan bagi Aira, pada awalnya, Bagas adalah tanda tanya. Mereka bertemu tanpa rencana besar. Hanya kebetulan yang dipaksa waktu menjadi dekat. Aira terbiasa dengan orang yang mudah bicara. Orang yang tahu cara meyakinkan. Orang yang pandai merangkai kata. Bagas tidak seperti itu. Jika Aira bercerita panjang, Bagas tidak memotong. Ia hanya mengangguk. Kadang tersenyum tipis. Kadang diam terlalu lama. Pernah suatu sore, Aira berkata dengan nada bercanda yang menyimpan harap. "Kamu tuh kenapa sih, Ga? Kayak gak pernah punya perasaan." Bagas menoleh. Tatapannya datar, namun matanya tidak kosong. "Aku dengerin," katanya pelan. "Hanya itu." Aira tertawa kecil, tapi hatinya jatuh pelan-pelan. Ada perasaan aneh. Seperti berbicara dengan dinding yang hangat. Hari-hari berjalan. Tanpa kata cinta. Tanpa pengakuan. Namun hal-hal kecil mulai terjadi. Setiap Aira datang dalam keadaan lelah, kursi di dekat jendela selalu kosong. Padahal itu tempat favoritnya. Tidak pernah ada yang diminta. Tidak pernah ada yang dibicarakan. Ketika Aira lupa membawa payung, hujan turun tanpa aba-aba. Dan entah bagaimana, Bagas selalu berdiri paling dekat, menyodorkan payung. Tanpa kalimat tambahan, Aira mulai gelisah. Ia mencari tanda. Ia menunggu kalimat. Ia berharap sesuatu yang tak pernah datang. Di satu malam yang sunyi, Aira akhirnya berkata. Suaranya tidak tinggi, tapi tajam. "Aku capek, Ga. Aku gak butuh orang yang cuma ada. Aku butuh orang yang bilang dia peduli." Bagas tidak langsung menjawab. Ia menunduk. Seperti sedang mengatur sesuatu yang berat di dadanya. "Aku takut," katanya pelan. "Takut apa?" tanya Aira. "Takut ngomong, tapi gak bisa buktiin." Kata-kata itu menggantung. Tidak selesai. Tidak tuntas. Aira terdiam. Ada sesuatu di cara Bagas bicara. Seperti ada cerita besar yang belum keluar. Seperti ada rahasia yang terlalu lama disimpan. Dan malam itu, Aira pulang dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan marah. Bukan sedih. Tapi rasa ingin tahu yang menusuk. Tentang lelaki yang tak pernah berkata cinta. Namun selalu ada di saat yang paling dibutuhkan. Cerita mereka baru saja dimulai. Dan tidak ada yang tahu, diam Bagas menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Sejak malam itu, Aira mulai memperhatikan hal-hal yang dulu luput dari matanya. Bukan karena Bagas berubah. Justru karena ia tidak pernah berubah sama sekali. Pagi hari, sebelum Aira sempat mengeluh tentang cuaca yang terlalu dingin, syal sudah terlipat rapi di tasnya. Ia tidak ingat kapan Bagas menaruhnya. Ia juga tidak ingat pernah meminta.
Saat Aira bekerja hingga larut dan wajahnya terlihat lelah, Bagas tidak berkata apa-apa. Ia hanya datang membawa makanan sederhana. Makanan yang sama persis dengan menu yang pernah Aira sebutkan bertahun lalu, saat mereka belum sedekat sekarang. Aku gak bilang aku mau ini, ucap Aira suatu malam. Bagas tersenyum tipis. Kamu pernah cerita. Katanya ini bikin kamu tenang. Aira terdiam. Ia bahkan sudah lupa pernah mengucapkannya. Hari demi hari, perhatian itu terus hadir. Bukan dalam bentuk kejutan besar. Bukan hadiah mahal. Bukan kalimat yang membuat jantung berdegup. Melainkan hal-hal kecil yang nyaris tak terlihat. Lampu kamar yang selalu diredupkan saat Aira pulang. Air minum yang tidak pernah terlalu dingin. Musik yang volumenya selalu dijaga rendah. Bagas tidak pernah bertanya, "Kamu suka aku atau tidak?" Ia juga tidak pernah menuntut balasan. Namun justru itulah yang membuat Aira resah. Ia mulai merasa bersalah. Merasa menerima terlalu banyak tanpa tahu harus memberi apa. Merasa ditemani oleh seseorang yang selalu hadir, tapi tak pernah meminta tempat. Suatu sore, Aira akhirnya berkata dengan suara lirih, "Kamu tuh aneh, ga?" Bagas menoleh. "Kenapa? Kamu selalu tahu, tapi kamu gak pernah bilang apa-apa." Bagas diam cukup lama. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Kalau aku bilang, aku takut kamu ngerasa terbebani." Kalimat itu menghantam pelan. Tidak keras, namun dalam. Sejak saat itu, Aira mulai sadar. Bagas mencintai dengan caranya sendiri. Cara yang tidak meminta pengakuan. Cara yang tidak ingin dipuji. Namun di balik semua ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dada Aira. Bukan rasa bahagia. Bukan rasa aman. Melainkan ketakutan. Ketakutan bahwa suatu hari nanti, lelaki yang selalu mengingat segalanya itu akan lelah dan pergi tanpa pernah mengatakan apapun. Dan ketika hari itu tiba, Aira sadar, mungkin ia takkan tahu kapan tepatnya ia kehilangan. Aira mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Bagas tidak hanya mengingat hal-hal kecil. Ia mengingat semuanya. Bahkan hal-hal yang diucapkan Aira sambil lalu. Bahkan cerita yang Aira kira tidak penting. Bahkan ada suara yang berubah sedikit saat Aira lelah atau kecewa. Suatu hari, Aira batuk ringan. Tidak parah. Tidak sampai mengeluh. Namun keesokan paginya, minuman hangat sudah terhidang di meja. Dengan takaran yang pas. Tidak terlalu panas. Tidak terlalu pahit. "Kamu sakit?" tanya Bagas. Aira menggeleng. "Hanya batuk kecil." Bagas mengangguk. Seperti mencatat sesuatu di kepalanya. Seperti menyimpan informasi yang baginya penting. Aira mulai bertanya dalam hati. Sejak kapan ada orang yang memperhatikan sedetail ini? Sejak kapan ada orang yang mencintai tanpa mengucapkan satu kata pun tentang cinta? Namun ingatan yang terlalu setia itu juga menyimpan luka. Suatu malam, Aira pulang dengan wajah muram. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. Bagas melihatnya. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya berkata pelan, "Kamu mau duduk dulu?" Aira mengangguk. Bagas mematikan lampu utama. Menyisakan cahaya kecil di sudut ruangan. Cahaya yang sama seperti malam-malam sebelumnya saat Aira pernah berkata, "Kalau lampunya terlalu terang, aku makin pusing." Aira menatapnya. Ada getar di dadanya. "Kamu ingat semua hal kecil itu?" ucap Aira. Bagas tersenyum tipis. "Aku ingat karena aku dengar." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi Aira, itu terasa seperti pengakuan yang paling jujur. Malam itu, Aira akhirnya menangis. Bukan karena kecewa. Bukan karena sedih. Tapi karena ia sadar. Ia sedang dicintai dengan cara yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya. Namun di balik air mata itu, ada kegelisahan lain yang mulai tumbuh.
Bagas terlalu diam, terlalu menahan, terlalu jarang berbicara tentang dirinya sendiri. Aira belum tahu. Ingatan Bagas yang setia itu tidak hanya menyimpan hal-hal tentang Aira. Ia juga menyimpan luka lama. Luka yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Dan luka itu perlahan mulai memengaruhi caranya mencintai. Aira baru menyadari satu hal yang selama ini luput dari perhatiannya. Bagas selalu ada untuknya. Namun hampir tidak pernah ada cerita tentang dirinya sendiri. Ia tahu kebiasaan Bagas bangun pagi. Ia tahu cara Bagas menyiapkan teh. Namun ia tidak tahu apa yang membuat Bagas diam terlalu lama saat malam datang. Suatu sore, mereka duduk berhadapan tanpa suara. Angin bergerak pelan. Dan Aira memberanikan diri. "Kamu capek, ga?" tanyanya. Bagas tersenyum singkat. "Biasa." Jawaban yang selalu sama. Aira menatapnya lebih lama. "Kamu gak pernah cerita tentang kamu, tentang apapun." Bagas terdiam. Matanya menatap jauh, seolah membuka pintu yang lama terkunci. "Aku pernah banyak ngomong," katanya akhirnya. "Dan setiap kali aku ngomong, aku ditinggal." Kalimat itu jatuh berat, tidak dramatis, namun menghantam pelan. Bagas menghela napas. "Dulu aku pikir, kalau aku diam, orang gak akan pergi. Kalau aku cukup mengingat, cukup menjaga, cukup memahami, aku akan bertahan." Aira menelan ludah. Dadanya terasa sempit. "Makanya kamu gak pernah minta apa-apa?" tanyanya lirih. Bagas mengangguk. "Aku takut. Kalau aku minta, aku kehilangan." Aira ingin berkata banyak hal. Ingin meyakinkan. Ingin memeluk. Namun kata-kata terasa terlalu kecil. Hari itu, Aira pulang dengan pikiran yang penuh. Ia baru mengerti. Diam Bagas bukan karena tak punya perasaan. Diam itu adalah pertahanan. Namun pertahanan yang terlalu lama dipakai bisa berubah menjadi jarak. Dan jarak itu mulai terasa. Bagas tetap mengingat segalanya. Tetap hadir di waktu-waktu kecil. Tetap menjaga tanpa suara. Namun ada sesuatu yang berubah. Tatapan Bagas semakin sering kosong. Senyumnya semakin jarang. Seolah ia sedang menyiapkan diri untuk kehilangan yang sudah ia duga sejak awal. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara tinggi. Namun ada jarak yang pelan-pelan tumbuh. Bagas tetap melakukan semuanya seperti biasa. Ia tetap mengingat jam makan Aira. Tetap menyiapkan minuman hangat saat malam dingin. Tetap mengantar tanpa diminta. Namun kini, semua itu terasa seperti rutinitas yang dipaksakan. Bukan karena Bagas berubah, melainkan karena ia sedang menahan sesuatu. Aira bisa merasakannya. Tatapan Bagas sering kosong. Senyumnya singkat, seperti takut terlalu lama tinggal. Dan diamnya kini bukan lagi menenangkan. Diamnya mulai terasa menjauh. Suatu malam, Aira pulang lebih larut dari biasanya. Langkahnya pelan. Dadanya berat. Ia berharap melihat Bagas menunggu. Seperti biasanya. Namun ruang itu kosong. Tidak ada pesan. Tidak ada pemberitahuan. Hanya catatan kecil di meja. "Aku pulang lebih dulu. Kamu pasti capek. Istirahat yang cukup." Tulisan itu rapi. Tenang. Terlalu tenang. Aira duduk lama. Menatap kertas itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan tanpa benar-benar ditinggalkan. Hari-hari berikutnya, Bagas mulai sering pergi lebih cepat. Datang lebih singkat. Hadir tanpa benar-benar tinggal. Aira akhirnya berkata, suaranya tertahan. "Kamu kenapa, Ga?" Bagas tersenyum tipis. "Aku gak apa-apa." Jawaban yang sama. Namun kini terasa seperti tembok. Aira ingin marah. Namun yang datang justru rasa takut. Takut bahwa Bagas sedang mempersiapkan dirinya sendiri. Bukan untuk pergi dengan langkah besar, melainkan menghilang pelan-pelan.
Suatu sore, hujan turun deras. Aira berdiri di jendela, menunggu. Menunggu suara langkah. Menunggu kehadiran yang dulu selalu ada. Bagas datang, basah, wajahnya lelah. Ia meletakkan payung, menyodorkan jaket. Seperti biasa. Namun kali ini, Aira tidak mengambilnya. Aku gak mau kamu cuma hadir, katanya lirih. Aku mau kamu tinggal. Bagas terdiam. Tatapannya bergetar. Tangannya gemetar tipis. Untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh. Bukan karena marah. Bukan karena kecewa. Melainkan karena ia sedang berada di batas. Antara bertahan atau melepaskan sebelum terluka lebih dalam. Dan hujan malam itu terus turun. Seolah menunggu keputusan yang belum terucap. Hujan belum berhenti. Air menetes dari ujung jaket Bagas ke lantai. Namun dingin yang paling terasa bukan datang dari cuaca. Melainkan dari jarak yang berdiri di antara mereka. Aira masih berdiri. Tidak mendekat. Tidak menjauh. Bagas menunduk lama. Seolah mengumpulkan sesuatu yang selama ini ia simpan sendirian. Aku gak pernah belajar ngomong, katanya akhirnya. Suaranya pelan. Berat, aku belajar mengingat. Karena dulu, setiap aku bilang apa yang aku rasain, aku ditinggal. Aira menelan napas. Dadanya naik turun. Bagas melanjutkan. Aku ingat kamu gak suka suara keras. Aku ingat kamu selalu nyisain 1 sendok nasi. Aku ingat kamu paling takut ditanya hal yang belum siap kamu jawab. Ia mengangkat wajahnya. Matanya basah, namun tidak jatuh. Aku ingat semuanya, karena aku gak mau jadi orang yang bikin kamu kecewa. Aira akhirnya melangkah mendekat. 1 langkah. Pelan. Ga? Ucapnya, suaranya bergetar. Aku bukan butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu ada. Utuh. Bagas menggeleng kecil. Aku takut kalau aku ngomong. Aku rusak semuanya. Aira menatapnya lama. Lalu berkata pelan. Kamu gak pernah rusak. Kamu cuma terlalu lama menahan. Hening turun. Hujan masih terdengar di luar. Namun di dalam, ada sesuatu yang akhirnya bergerak. Bagas menarik napas panjang. Napas yang selama ini tertahan. Aku gak pandai bilang sayang, katanya. Tapi setiap hal kecil tentang kamu, aku simpan. Karena itu caraku bertahan. Aira menutup matanya sejenak. Air mata jatuh tanpa suara. Ia akhirnya mengerti. Cinta Bagas bukanlah suara keras. Bukan janji besar. Melainkan ingatan yang setia. Perhatian yang tidak pernah absen. Dan malam itu, tidak ada kalimat manis. Tidak ada pengakuan panjang. Hanya 2 orang yang akhirnya berdiri tanpa jarak. Dengan segala luka. Dengan segala ketakutan. Dan dalam diam yang hangat itu, Aira tahu, ia sedang dicintai dengan cara yang paling jujur. Setelah malam itu, tidak ada perubahan yang terlihat besar. Tidak ada janji baru. Tidak ada kata cinta yang diulang-ulang. Namun pagi terasa berbeda. Bagas masih bangun lebih awal. Masih menyiapkan minuman hangat. Masih mengingat hal-hal kecil. Bedanya, kini ia tidak lagi melakukannya sendirian. Aira mulai duduk di dekatnya. Tidak banyak bicara. Hanya menemani. Kadang Bagas menoleh, memastikan Aira benar-benar ada. Kadang Aira tersenyum, seolah berkata tanpa suara. Aku di sini. Bagas mulai belajar satu hal yang selama ini ia hindari. Berbicara, walau singkat. Jujur, walau pelan. Aku capek hari ini, katanya suatu sore. Kalimat sederhana. Namun bagi Aira, itu lebih berharga dari 1000 janji. Hari lain, Bagas berkata, aku takut kehilangan kamu. Aira tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Bagas lebih erat. Diam Bagas kini berbeda. Bukan lagi tembok. Bukan lagi pelarian.
Diam itu kini menjadi ruang. Ruang untuk bernafas. Ruang untuk saling memahami. Bagas masih bukan lelaki yang pandai merangkai kata. Ia masih jarang mengucapkan perasaan. Namun kini, ia tidak lagi menyimpannya sendirian. Dan Aira belajar satu hal yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Bahwa cinta tidak selalu datang dengan suara lantang. Kadang ia hadir dalam ingatan yang setia. Dalam kehadiran yang konsisten. Dalam keberanian kecil untuk tidak pergi. Hari demi hari berjalan. Tidak sempurna. Tidak selalu mudah. Namun setiap hal kecil tetap diingat. Bukan karena takut kehilangan. Melainkan karena ingin menjaga. Dan di sanalah cinta mereka tumbuh. Bukan dari kata yang diucapkan. Melainkan dari diam yang akhirnya saling menguatkan. Ada cinta yang tak pernah berteriak. Tak pandai mengucap sayang. Namun setia hadir dalam hal-hal kecil yang sering diabaikan. Dari cerita ini kita belajar. Bahwa perhatian yang konsisten lebih jujur dari janji yang mudah diucapkan. Dan diam yang dipenuhi kepedulian, jauh lebih bermakna daripada kata yang kosong. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Karena setiap dukunganmu membantu menyebarkan kebaikan. Dan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga hidup kita selalu dimudahkan, dilapangkan langkahnya, diberikan kebahagiaan, dan keberlimpahan rezeki. Amin.